Titrasi asam dan basa. Prinsip titrasi asam dan basa. Prinsip dari titrasi asam dan basa yaitu reaksi antara analit dengan suatu reagen atau titran. Yang keduanya memiliki sifat asam ataupun basa. Reagen tersebut merupakan larutan standar. Larutan standar itu sendiri merupakan suatu larutan yang digunakan untuk menitrasi analit yang telah diketahui konsentrasinya. Oleh karenanya, akurasi dalam titrasi akan sangat bergantung pada akurasi dari konsentrasi larutan standar itu sendiri. Reagen tersebut merupakan larutan standar. Perhitungan jumlah analit dalam sampel akan membutuhkan volume titran yang bereaksi secara keseluruhan dengan analit tersebut. Dari penjelasan tadi, prinsip titrasi asam dan basa itu adalah netralisasi antara asam dan basa, maka dapat dilihat dari gambar di sini. Gram ekuivalen dari asam sama dengan gram ekuivalen basa. Karena gram ekuivalen sama dengan volume dikali normalitas, maka dapat digunakan rumus volume asam dikali normalitas basa sama dengan volume basa dikali normalitas basa. Gram ekuivalen dapat juga dikonversi ke mol sehingga rumus valensi dikali mol asam sama dengan valensi dikali mol basa. Karena mol sama dengan volume dikali molaritas, maka volume asam dikali molaritas sama dikali valensi akan sama dengan volume yang volume basa dikali molaritas basa dikali valensi. Valensi itu sendiri merupakan jumlah ion H+ atau OH- yang ada pada molekul itu sendiri. Prosedur titrasi asam basa. eh, Dalam melakukan titrasi dibutuhkan alat berupa buret dan juga labu Erlenmeyer. Titrasi juga membutuhkan bahan berupa titran, analit, dan indikator asam basa. Next slide. Ada pula titrasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pertama, analit atau titrat. Analit atau titrat ini adalah larutan yang tidak diketahui konsentrasinya. Dan yang kedua, ada titran. Titran itu adalah larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Indikator asam basa adalah zat yang mengalami perubahan warna ketika mendekati titik ekivalennya. Next slide. Ada pula prosedur dari titrasi ini, yaitu pertama tuh memasukkan titran ke dalam buret, kedua memasukkan analit ke dalam labu Erlenmeyer, ketiga menambahkan beberapa tetes indikator asam basa ke dalam analit, keempat meneteskan titran sedikit demi sedikit ke dalam analit, kelima menghentikan titrasi ketika warna analit berubah, keenam mencatat volume titran yang masuk ke dalam analit. Next slide. Di sini ada salah satu contoh prosedur titrasi, uh, yaitu dengan ini contoh dari standarisasi larutan NaOH dengan larutan baku asam klorida. Yang pertama tuh contohnya diisi buret dengan larutan NaOH-nya ke sampai tanda batas 50. Setelah itu pasang pasang statif seperti yang ditunjukkan oleh gambar, yaitu ini dipasang statifnya. Kedua, yang kedua, labu Erlenmeyer masukkan 25 ml larutan NaOH-nya, 20 ml larutan HCl 0,1 N dan tambahkan 2-3 tetes indikator pp-nya. Indikator pp-nya sebanyak 1% ke dalam ini. Yang ketiga, titrasi larutan NaOH dari buret ke
dalam larutan HCl dalam elemenyer dengan hati-hati sambil membuka keran pelan-pelan sampai terjadi perubahan warna tak berwarna sampai menjadi merah muda. Ini kerannya dibuka pelan-pelan, terus eh, buka kerannya sampai yang di dalam labu ini berubah menjadi warna merah muda. Lalu setelah itu baca skala pada burat dan catat volume NaOH yang terpakainya. Nanti setelah menjadi merah muda, nanti kita lihat dari sininya sebanyak sebanyak apa terpakai volume NaOH-nya tersebut. Kemudian lakukan lagi titrasi sesuai prosedur yang kedua sampai keempat sebanyak 2 kali sehingga diperoleh 3 ulangan. Setelah itu barulah isilah data hasil kegiatan tersebut. Setelah memperoleh data, bisa menggunakan nilai rata-ratanya, hitung normalitas NaOH-nya N2 dengan menggunakan rumus ada F1 kali N1 sama dengan F2 kali N2 sama N2 sama dengan F1 kali N1 bagi F2. Perubahan pH pada titrasi asam basa ini pada saat larutan basa ditetesi dengan larutan asam, pH larutan akan turun. Sebaliknya, jika larutan asam ditetesi dengan larutan basa, maka pH larutan akan naik. Jika pH larutan asam atau basa diplotkan sebagai fungsi dari volume, larutan basa atau asam diteteskan, maka akan diperoleh satu grafik yang disebut kurva titrasi. Terima kasih.